salawatan tabarakan li sahibul kitab al-masyhur bi usfuriyah li Syekh Muhammad bin Abi Bakar wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke hadis 14. Hadis 14 halaman 16. Hadisnya pendek nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi' asyara. Hadis yang ke-14. Ilan qala al-mu'allif radhiyallahu anhu ankum an Anas bin Malikin, dari Sayyidina Anas bin Malik, yaitu seorang pemuda yang selalu melayani Rasulullah, orang ketiga yang paling banyak merawikan hadis. Qala iltaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ma'a Jibril, bersama dengan Jibril alaihissalam. Faqala, berkata, hal ala ummati hisabun. Nah, ditanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, apakah umatku akan dihisab? Faqala na'am, ya, alaihim hisabun ghaira Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu laisa alaihi hisabun. Disampaikan bahwa seluruh umat Rasulullah itu akan dihisab kecuali Abu Bakar Siddiq, tidak dihisab. Laisa alaihi hisabun, baginya tidak ada hisab. Yuqalu lahu ya Abu Bakrin, dikatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, udkhulul jannah, masuk surga engkau wahai Abu Bakar. Kata Rasulullah, silakan dah masuk surga, engkau tidak akan dihisab. Qala, berkata Sayyidina Abu Bakar, la adkhulul jannah, kata beliau, saya tidak akan masuk surga, saya tidak akan mau masuk surga, kata Sayyidina Abu Bakar, hatta yadkhula ma'i, sampai masuk bersama saya, man ahabani fidari dunia, sampai masuk bareng-bareng sama saya orang yang mencintai saya di dunia. Jadi saya nggak akan masuk surga nih sebelum orang yang mencintai saya masuk sama saya bareng-bareng. Nah, siapa saja yang membenci sahabat diantaranya Sayyidina Abu Bakar, yaitu orang Syiah. Udah pastikan mereka tidak akan masuk, sehingga mereka bikin surga sendiri versi mereka. Itu. Buku yang mana? Syiah. Serem itu mah. Serem. Nah, terus kata Sayyidina Abu Bakar, lihat tuh. Jadi dari sampai pelajaran ini kita lihat bahwa semuanya nggak mau masuk ke surga sendiri gitu loh. Nggak apa, sesuatu bukan yang ajaib, sesuatu bukan yang mentakjubkan kalau mereka bisa masuk surga sendiri, nggak aneh gitu. Justru yang mereka membuat senang adalah kalau mereka masuk surga harus bareng-bareng sama orang yang tentunya dicintai. Gitu. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang mencintai sahabat Rasulullah SAW. Wa ala hadhil hikayah, dan atas hadis di atas tadi, ada hikayah bi isnadin, dengan sanad muttasil ila Anas bin Malik, yang nyambung dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepada mereka. Qala, berkata, kunna julusan, ketika kami sedang duduk-duduk, katanya, inda Nabi alaihissalam, bersama dengan Nabi, lagi duduk-duduk santai alaihissalam. Id akbala alaihi rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki nih, dalam keadaan kondisi jalannya agak kesakitan, kelihatan agak kesakitan. Rajulun min ashabihi, yaitu laki-laki yang memang dari salah satu sahabat Rasul. Siapa saja sahabat Rasul? Nah,
Sahabat Rasul itu adalah seseorang yang hidup di zaman Rasul dan melihat Rasul dalam keadaan iman. Ada orang yang melihat Rasul ketika mimpi, apakah dia masuk dengan sahabat? Enggak. Karena melihat Rasul itu harus dalam keadaan sadar, ya kozoh itu, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Jadi orang yang melihat Rasulullah dalam keadaan mimpi terjaga bukan disebut sahabat. Atau bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sadar, enggak disebut sahabat, karena harus hidup di zaman Rasul. Gitu. Nah, adapun orang yang tidak sejaman dengan Rasul tapi sejaman dengan para sahabat namanya tabi'in. Nah, orang yang tidak hidup dengan Rasulullah tapi dia hidup dengan tabi'in tadi, maka namanya tabi'in sampai sekarang. Wasaqahu tashkhabani, wasaqahu, dan kedua kaki, kedua betisnya tashkhaban dalam keadaan berdarah, berlumuran darah, berceceran darah. Kedua betisnya ini nih lagi, jadi makanya kelihatan dari jauh jalannya nggak sempurna, kayak kesakitan gitu. Ternyata kedua kakinya, kedua betisnya itu dalam keadaan berdarah. Faqala an-nabi alaihi salam, Rasulullah SAW bertanya, "Mahadza, kenapa?" katanya. Qala, "Ya Rasulullah," dijawab oleh laki-laki tersebut, "Ya Rasulullah, inni marartu bi kalbah." Berarti kalbahnya karena ada tamar botoh, berarti anjing perempuan. Bi kalbah fulanil munafik. Ketika saya lewat, ada anjingnya si fulan, nggak sebutin namanya si fulan, seorang yang munafik, katanya anjing betina nih kebetulan. Fanahashatni, kemudian saya digigit. Nggak tahu kenapa tiba-tiba digigit. Nah, yakni dijelaskan di sini maksudnya adalah ad-dodni, digigit, menggigit saya, anjing tersebut menggigit saya. Faqala Nabi alaihissalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dah, duduk, ijlis," kata Rasulullah. "Ijlis, dah duduk dulu, duduk." Fajalasa baina yadai, kemudian duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana, kalama kemudian, ba'da sa'atin id aqbala rajulun akhar, datang lagi laki-laki yang lain. Sama jalannya juga, dari kejauhan jalannya nggak kelihatan sempurna, pincang-pincang gitu. Pincang jinjit, dua kakinya pincang. Yang laki-laki tersebut min ashabihi, termasuk daripada golongan sahabat. Wasaqahu tashkhabani, yang kedua betisnya sama berdarah juga. Tashkhabani daman, dua-duanya sama kelihatan berdarah, bercucuran. Faqala ya Rasulullah, katanya, berkata kepada Rasulullah laki tadi, "Inni marartu bi kalbah fulanil munafik." Saya lewat, ada anjingnya si fulan, seorang yang munafik. Fanahashatni, kemudian saya digigit. Setelah mendengar tersebut, fanahadu alaihi salam, langsung bangkit berdiri Rasulullah. Nggak bener nih, yang tadi udah kejadian, datang lagi kejadian lagi. Rasulullah seperti nggak terima kondisi seperti itu, sahabatnya digigit oleh seekor anjing. Fanahadu, langsung bangkit berdiri Rasulullah SAW. Faqala li ashabi, kemudian berkata kepada sahabatnya, "Halummu bina, come on," katanya, "let's go." "Let's go," katanya, "bangun, ayo kita berangkat." Halummu bina ila hadil kalbah, ayo let's go, kita pergi ke lokasi anjing itu, kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Hatta naqtulaha, sampai kita membunuh anjing tersebut. Faqamu kulluhum, wah langsung bangkit berdiri para sahabat. Semuanya bangkit berdiri, semangat semuanya. Wa hamala kulla wahidin saifahu, dan masing-masing bawa pedang. Wah, gimana caranya mau dicincang nih kayaknya anjing gitu, saking kesal ini. Ujuk-ujuk datang sahabat, dua-duanya kaki berdarah. Terus datang lagi berikutnya berdarah. Ini nggak sampai ada orang ketiga nih yang kena. Gigit anjing lagi kan, yang punyanya seorang munafik lagi. Falama atauha, nah udah datang bergerombol, datang. Falama atauha wa aradu ayyadribuha, udah pengen nih semua untuk menghunuskan pedangnya.
bisuyufi dengan pedang-pedang mereka, waqafat baina yadai, waqafat, anjing itu berdiri, kik, gitu ya. Berdiri anjingnya, berdiri gini nih, kik, gitu nih. Berdiri gini. Rasulullah SAW waqalat, dan ngomong anjingnya bilisanin fasihit tolkin, dengan lisan yang fasih dan lancar. Ini anjing nih, ini kucing loh nih, ngomong dengan bahasa yang fasih dan lancar gitu. La taqtuluni, jangan bunuh saya. Katanya, jangan bunuh saya, kata anjing tadi. Fa inni mu'minah billah wa rasulih. Maka sesungguhnya saya adalah saya sesungguhnya adalah anjing yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kata anjing tersebut. Faqala malaki nahashti hadaini rajulain. Terus kenapa kedua orang ini kamu gigit sampai berdarah-berdarah gitu. Faqalat, berkata anjing tersebut, ya Rasulullah. Dia juga nggak terima juga, komplain juga tuh anjing. Ya Rasulullah, inni kalbah ma'murah, sesungguhnya saya anjing yang diperintahkan. Anjing suruhan, anjing perintah yang diperintahkan. Bi'an anhasha man sabba Aba Bakrin wa Umar. Saya diperintahkan untuk menggigit mansaba, orang yang mencaci maki Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi anjing itu diperintahkan. Siapa saja yang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar, serang. Nah, dia punya argumen. Ya Rasulullah, saya ini adalah anjing yang diperintahkan untuk menggigit orang yang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, langsung Rasulullah ngelirik kayaknya tuh ke temannya, tuh malu aja udah siap-siap bawa pedang itu. Udah siap-siap bawa pedang juga. Sama sahabat juga gitu. Gagal gitu. Faqalat kelewat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadani amatasmi'ani, ya hadani, wahai kalian berdua, amatasma'ani, dengar enggak? Maqalahu ma taqulul kalba, apa yang diomongin sama anjing tadi? Qala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya. Malu juga dia. Ketahuan kan? Ketahuan belangnya gitu. Ketahuan belangnya dia. Faqala, berkata kedua-duanya, ya Rasulullah, anna kunna ta'ibina illallah ta'ala wa rasulih. Langsung tobat saat itu juga. Kira-kira enggak tobat, tengsin, malu itu mah. Malu itu mah. Udah enggak bisa nyimpen muka. Dikasih pelajaran sama anjing, ketahuan belangnya kalau dia itu nggak suka dan benci sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama Sayyidina Utsman dan Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar. Ketahuan belangnya, nah anjing lagi yang ngasih tahu. Dia berharap Rasulullah sudah simpati. Ternyata dengan peristiwa itu ketahuanlah siapa aslinya dia. Ternyata dia nggak suka sama dua sahabat Rasulullah itu. Walhamdulillah, dan dia mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya pendek, enak ceritanya. Mau dilanjut atau buat besok? Kayaknya akan buat besok nih, Kamis. Nah, kalau nggak salah nih ceritanya tentang bahwa apa yang kita lakukan, yang kita baca, yang kita perbuat itu berimbas kepada ahli kubur, saudara-saudara kita. Kalau kita berbuat baik, mereka senang. Kalau kita berbuat jahat, mereka sedih. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa gitu, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah sehingga kalau anaknya tuh rajin bacain Quran buat orang tuanya, itu orang tuanya senang. Kenapa? Di sekelompok masyarakat itu dia dalam keadaan pakaiannya mewah, baju baru, wangi, bagus, gemuk gitu. Kenapa? Banyak suplai kiriman doa, Quran dan bacaan-bacaan zikir yang kekirim ke orang tuanya. Nah, bagi orang yang ngebacakan doa, ya udah orang tuanya kurus kering, kerontang, gitu, lusuh, kotor, kumel, gitu, nggak dianggap sama orang seperti orang asing itu, pelongo-pelongo aja tuh di alam barzah, kayak merasa orang terasingkan. Karena memang anak-anaknya nggak ada yang mendoakan, nggak ada yang kirim Fatihah, boro-boro baca Yasin, tiap sholat aja nggak ngedoain.
gitu loh. Nah sehingga apa yang kita lakukan, sedekah apa yang kita hadiahkan buat pahala orang tua itu sebenarnya ngaruh. Nah, jadi kalau ada orang bilang nggak ngaruh bacaan Yasin buat almarhum di alam kubur, ya silakan aja. Yang kasihan entah juga merasakan gitu lah ya. Entah juga ngerasain lah. Gitu. Tapi kan waktu udah terlambat. Nggak bisa dia ngasih sinyal ke orang di makhluk di atas muka tanah ini. Jadi apa yang kita lakukan, semua yang aktivitas ibadah yang kita lakukan udah kita niatkan baca Quran, tadarus, udah buat orang tua. Kita nggak kebagian, nggak apa-apa. Nanti anak kita akan melakukan untuk kita seperti itu gitu. Birru abakum tabarukum abnaakum. Kalau misalnya orang kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, sopan, nanti pada hari tua anak kita juga akan begitu kita. Itu udah hukumnya seperti itu, birru abakum tabarukum abnaakum, itu udah pasti gitu. Nah kalau kita tidak mempedulikan orang tua, nyuekin segala macam, ingat aja nanti anak kita akan begitu ke kita, itu udah pasti gitu. Jadi apa yang kita lakukan, aktivitas ibadah, baca Quran, tadarus, zikir, sholawat, segala macam aktivitas ibadah kita lakukan, udah niat, ya Allah ini pahalanya jangan sisain buat saya, serahkan semua buat kedua, buat orang tua gitu. Buat orang tua, buat kakek nenek, terserah mau dibagi-bagi, pokoknya buat orang tua, kakek nenek sampai atas bagi-bagi. Gimana caranya terserah, kita nggak paham. Sampai kita nggak tersisa sedikit pun nggak ada masalah. Toh nanti kita akan diperlakukan sama seperti itu. Dan mereka senang gitu loh. Bukannya ke kuburan siram kembang, nggak ngaruh kembang buat almarhum yang itu, nggak ngaruh gitu loh. Nggak ngaruh kembang, bawa kembang ke kuburan gitu. Terus biasa lebaran itu beli kembang yang termahal dan terlangka sekalipun yang harganya sampai jutaan itu ditaburin di kuburan, nggak ngaruh terhadap si mayit gitu. Buat apa gitu. Tapi ucapan sepotong surat bacaan Al-Fatihah buat si mayit itu sangat bermanfaat dan sangat diharapkan buat ahli kubur. Jadi kita jangan salah lah ngeliat kehidupan masyarakat yang aneh-aneh di TV, di sinetron segala macam gitu. Datang siram air mawar, siram kembang, selesai balik. Apaan cuma gitu. Doanya enggak. Dan doanya enggak hanya sampai ketika di depan kuburan aja. Yang paling banyak habis sholat, tadarus. Adapun datang ke kuburan mah itu sifatnya kunjungan, ya, melihat kuburannya masih ada apa enggak, atau udah digusur gitu, atau udah digusur gitu, iya rapiin rumahnya gitu. Ya sampai enggak sama sekali, pas datang loh kok bukan, batu nisannya kok udah ganti gitu. Walaupun setiap ibadah dikirim Fatihah, iya nggak ada masalah. Tapi yang sampai enggak banget nggak ditengok gitu. Sampai batu nisannya sebelah mana ya, kan dia sebelah mana ya. Kalau mobil lupa bisa dipencet bunyi tiut-tiut lah, batu nisan dicari di mana? Sedang udah banyak itu di sana. Handphone bisa di-miss call. Kalau ini batu nisan kan nggak bisa, dipanggil juga nggak jawab. Iya. Jadi jangan enggak banget gitu. Kalau ada yang jawab ada lari. Nah, adanya justru malah lari kita. Ya itu ada yang jawab lari lah. Nah, ini kita baca besok ya. Kita baca besok. Kebetulan besok kan hari Kamis ya. Terus besok Jumat terakhir. Iya, enggak ada satu lagi, Pak. Jadi 2 Jumat lagi. Oh, masih Jumat lagi. Berarti lebaran terus. Lebaran Minggu. Oh. Nah, nanti kalau misalnya besok Jumat terakhir, Minggu saya Sabtu tuh udah puasa terakhir. Iya. Iya kan? Berarti pertemuan berikutnya aja nanti dibahas tentang sholat, bukan sholat kodo yang setahun Jumat terakhir. Walaupun banyak perbedaan pendapat ya, kita sih ada orang yang kita ikutin, ada yang kita turutin gitu. Sebab ketika di sana pun Habib Zain itu ketika Jumat terakhir itu sholat, habis pulang dari Masjidil Haram, sholat Jumat langsung ke tempat pondok atau rubat. Nah, rubat itu langsung sholat qada, dari mulai sholat zuhur 4, terus sholat asar 4, maghrib, isya, terakhir subuh gitu. Bukan berarti dengan qada begini selesai ini kita gugur, enggak. Itu jaga-jaga
kalaulah ada sholat kita kemarin yang kelewat, mudah-mudahan ini sebagai penambal. Jangan pola pikirnya nggak usah sholat lah, nanti aja, tenang aja, toh Jumat terakhir Ya, dari kodok. bisa kodok. Nggak gitu pola pikirnya gitu. Kalau pola pikirnya yang keterima oleh masyarakat begitu, oh terus terang semuanya dianggap pasti salah. Tapi pola pikirnya adalah ini jaga-jaga, kalau kita mau keluar walaupun hari panas kita bawa payung. Kenapa? Bogor sore biasanya hujan. Jaga-jaga aja. Nah begitupun sholat itu kita jaga-jaga aja sampai nanti ada sholat yang sudah kita kodok atau yang terlewatkan kita lupa, itu berjaga-jaganya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa. Terus yang buat bapaknya hari apa? Kitabnya udah ada, harinya. Waktunya belum. Yang jelas bukan tiap malam kan? Enggak. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau habis Taraweh. bukan setelah lewat Ramadan pun tetap berlanjut atau gimana? Berarti cari waktunya yang benar-benar mereka leluasa dong. Kita sebenarnya kayak waktu ini kan sepertinya kalau kita ngambil hari lain, Ustadz dan Umi juga kan istirahat. Kayak Berarti malam Senin? Malam Senin. Jadi Oh, malam Senin. libur. Malam Iya, Senin. sehingga malam Senin aja. Oh iya dah. Itu kan tahu sendiri kan bapak-bapak jam 12. Iya. Insya Allah. Kitabnya udah ada, udah disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubat taksilukul wastur lana al-awradi wa amini ra'ati waghfir li walidina rabbi wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadatu syisuhbi fil badi wa tanahi hamdan kasiran da'i mahabatin nasaim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakallah.